Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak mengenai persediaan dan jasa. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Dalam PSAK nomor 65 revisi tahun 2014 menyebutkan transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha harus dieliminasi. Nah, di sini dapat kita lihat dan perhatikan dalam gambar adalah transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Ada entitas induk dan juga entitas anak. Panah yang ke bawah itu merupakan transaksi hulu, maksudnya itu transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan panah yang ke atas itu transaksi alurnya dari entitas anak ke entitas induk. Selanjutnya, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jadi, entitas induk itu berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anak secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. Mengapa perlu dieliminasi? Karena untuk menghindari pendobelan atau pencatatan pengakuan yang tidak sesuai dengan jumlah atau kondisi seharusnya, maka perlu dilakukan proses eliminasi. Di sini ada contoh transaksi penjualan persediaan. PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra selama tahun 2015. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dilakukan PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Pencatatan jurnal untuk transaksi ini jika terdapat beberapa skenario sebagai berikut. Skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh PT Palapa telah terjual dengan seharga 16 juta rupiah. Skenario yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh PT Palapa belum terjual. Sedangkan skenario yang ketiga, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PT Palapa telah terjual seharga 12 juta rupiah. Nah, di sini untuk menjawab skenario 1, penjualannya itu kan 10 juta, kemudian BPP-nya sebesar 6 juta. Untuk skenario pertama tadi kan dijelaskan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh PT Palapa telah terjual sebesar 16 juta. Maka PT Palapa melaporkan keuntungannya itu sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah itu dapat dari mana? Dari 10 juta dikurangi dengan 6 juta rupiah. Penjualan dikurangi dengan BPP. Nah, itulah keuntungan yang akan dicatat oleh entitas induk. Kalau kita lihat dari gambar, persediaan oleh PT Palapa atau entitas induk, BPP-nya itu dengan harga 6 juta. Kalau PT Samudra, persediaannya ini dibeli dengan harga 10 juta. Jadi, keuntungan PT Palapa adalah 4 juta rupiah. Kemudian PT Samudra menjual lagi kepada customer akhir karena PT Samudra membeli dengan harga 10 juta, maka untuk mendapatkan keuntungan, PT Samudra harus menjual persediaan tersebut dengan harga 16 juta dan BPP-nya 10 juta. Perbedaan BPP-nya itu 6 juta dan 10 juta rupiah. Maka kita akan mengeliminasi akun penjualan PT Palapa dan BPP PT Samudra. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah penjualan 10 juta di debit dan beban pokok penjualan di kredit sebesar 10 juta. Seperti pada tabel, jika kita perhatikan sebelum konsolidasi dengan setelah adanya jurnal eliminasi, maka terlihat nilai persediaan itu tidak sama atau sebesar sebelum terjadinya eliminasi.
Selanjutnya, skenario kedua, seluruh persediaannya itu kan belum terjual. Nah, dapat kita perhatikan masih sama, PT Palapa BPP-nya itu 6 juta rupiah dan mengakui keuntungannya itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, di PT Samudra ini kan persediaannya itu masih utuh karena belum terjual, yaitu senilai 10 juta rupiah. Maka jurnal yang dibutuhkan itu adalah bagian laba entitas anak 4 juta rupiah pada investasi entitas anak 4 juta rupiah. Kemudian dampak dari transaksi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah bahwa persediaannya itu tetap senilai 6 juta rupiah karena memang tidak ada perubahan. Walaupun memang pada awal persediaan itu masih ada tapi belum laku, maka pengakuannya itu tetap yaitu 6 juta rupiah. Kemudian skenario ketiga, bahwa sebagian persediaan terjual dan terjualnya itu senilai 12 juta. Berarti yang membedakannya itu adalah persediaan yang dijual PT Samudra ke PT customer-nya itu adalah senilai 12 juta. Maka jurnal yang diperlukan adalah bagian laba entitas anak 1 juta rupiah pada investasi pada entitas anak 1 juta rupiah untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasikan. Juta rupiah itu dapat dari mana? Dari 25% dikali 4 juta rupiah. Mengapa 25%? Karena di skenario ketiga itu kan persediaan yang baru terjual itu senilai 75%. Sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu telah terjual senilai 12 juta rupiah. Maka kan sisanya itu 25%. Dikali keuntungan dapat hasilnya 1 juta rupiah. PT Palapa harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan seperti ini, yaitu 1 juta rupiah. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya itu sebesar 10 juta dan BPP-nya itu adalah sebesar 6 juta rupiah. Nah, sementara kan PT Samudra itu mengakui penjualannya itu sebesar 12 juta dan beban pokok penjualannya itu senilai 7.500.000. 7.500.000 itu diperoleh dari 75% dikali dengan 10 juta. Kemudian, keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasikan sebesar 1 juta juga dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Kemudian, akun BP dieliminasi senilai 9 juta karena BPP yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya sebesar 4.500.000. 4.500.000 itu adalah pengalihan antara 75% barang yang terjual di PT Samudra tadi dikalikan dengan 6 juta rupiah. 6 juta itu merupakan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai satu-satunya kesatuan induk. Maka jurnal yang diperlukan adalah penjualan 10 juta pada beban pokok penjualan 9 juta dan persediaan 1 juta. Dapat kita lihat untuk skenario ketiga dampaknya untuk konsolidasiannya itu seperti ini. Jadi hasil akhirnya persediaannya itu adalah 1 juta rupiah, BPP-nya 4.500.000 dan penjualannya itu sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya transaksi penjualan jasa. Konsep kunci jurnal eliminasi atas transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak dibuat dengan menghapus pendapatan dan beban terkait. Contohnya itu PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra pada Desember 2015. PT Palapa memberikan jasa perawatan dan mesin kepada PT Samudra sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015. PT Samudra belum membayar tagihan tersebut. Buatlah jurnal yang dibutuhkan. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Palapa, piutang usaha 20 juta pada pendapatan jasa 20 juta untuk mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PT Samudra. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh PT Samudra, beban perawatan 20 juta pada utang usaha 20 juta untuk mencatat perawatan mesin. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Pendapatan jasa pada beban perawatan sebesar 20 juta ini untuk mengeliminasi pendapatan jasa PT Palapa dan beban perawatan PT Samudra. Selanjutnya, utang usaha pada piutang usaha sebesar 20 juta ini untuk mengeliminasi utang piutang antara PT Palapa dan PT Samudra. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.